podcast Madya Bandung, referensi perpajakan bagi Anda dari kami. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang satu dokumen yang sangat penting, terutama bagi kawan pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya mempunyai kewajiban untuk memungut PPN dan menerbitkan ada satu dokumen yang sangat penting, yaitu faktur pajak. Nah, untuk itu kita akan membahas dengan sangat detail mengenai peraturan terbaru tentang faktur pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang baru berlaku 1 April 2022 untuk klaster PPN. Untuk itu kita langsung saja akan bahas bersama dengan penyuluh pajak KPP Madya Bandung. Sudah hadir bersama saya Kang Cecep Septian, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kang, mungkin sedikit saja bagi kawan pajak, apa sih faktur pajak itu? Oke, faktur pajak itu mungkin bagi kawan pajak yang belum mengenal ya, adalah bukti pemungutan PPN yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Berarti yang wajib menerbitkan faktur pajak adalah wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. PKP, betul. Dan melakukan penyerahan Barang PKP atau jasa kena pajak. jasa kena pajak. Betul. Mungkin nanti di episode kali lain ya kita akan membahas tentang barang-barang apa saja sih atau jasa-jasa apa saja sih yang kena PPN gitu ya. Betul. Tapi hari ini kita akan fokuskan ke faktur pajaknya dulu. Baik. Nah, terus kalau nggak bikin faktur apa Kang sanksinya? Nah, kalau PKP, kawan pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, tidak menerbitkan faktur atas penyerahan barang atau jasa kena pajak, itu sanksinya ada diatur di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, yaitu bisa kena sanksi 1% dari nilai, betul, denda 1% dari nilai DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Oke, misalkan saya sudah jadi PKP nih, saya jualan barang kena pajak harga 1M. 1M. Terus saya lupa nggak bikin faktur, sanksinya berarti denda 1% dari 1M. Berapa tuh? 10 juta. 10 juta kan? Lumayan ya. Kan? Jadi penting banget ini faktur pajak, kawan pajak semua. Nah, aturan mengenai faktur pajak ini diatur terbaru di undang-undang, maksud kami di Per Dirjen nomor 03 tahun 2022, betul ya. Nah, saya baca sekilas di situ ada pasal yang mengatur tentang batas atau jatuh tempo pengusaha kena pajak harus mengupload faktur pajak ini. Tapi sebelumnya faktur pajak ini dibuatnya di aplikasi faktur ya? Betul. Di aplikasi faktur masih belum berubah, hanya saja ada perubahan tarifnya saja ya, 11% ya. Betul. Jadi dibuatnya di aplikasi faktur dan di dalam aplikasi faktur itu PKP wajib mengupload faktur tersebut. Betul. Nah, ada yang berbeda nggak nih dengan aturan sebelumnya tentang tanggal upload ini? Ini aturan yang sangat berubah sebenarnya dibandingkan aturan yang lama, bahwa ada aturan batas waktu upload dalam aplikasi faktur khusus untuk pajak keluaran, tapi Pak. Ya. Pajak keluaran. Jadi ketika kawan pajak semua bikin faktur, buat faktur misalkan sekarang bulan Mei ya. Oke. Untuk masa pajak Mei. Masa pajak Mei. Penjualan bulan Mei. Masa pajak Mei. Itu paling lambat diupload tanggal 15 bulan berikutnya. Bulan Juni. Artinya tanggal 15 Juni ya, betul. Oke, jadi kalau saya jualan bulan Mei, saya buat faktur bulan Mei, harus saya upload paling lambat tanggal 15 bulan Juni. Seperti itu. Kalau ada perubahan mungkin ada yang harus diganti, diuploadnya tanggal 15 kalau ada juga. Pengganti bisa setelah tanggal 15, tidak masalah. Hanya saja tanggalnya harus disesuaikan sesuai dengan tanggal ketika dibuatnya. Jadi tanggal dibuat penggantinya. Betul. Jadi tanggal faktur pajak pengganti itu jangan sama dengan tanggal faktur pajak normal. Oke, misalkan tadi saya jualan bulan Mei, saya uploadnya di bulan Juni tanggal 15, saya laporkan di SPT masa PPN masa Mei di tanggal paling lambat 31 Juni, 30 Juni ya. 30 Juni 2022 misalkan tahun 2022 ya. Nah, kemudian di bulan Agustus saya baru sadar ternyata ada yang salah nih fakturnya. Berarti saya bikin faktur penggantinya di tanggal ketika faktur itu diganti. Misalkan tanggal 15 Agustus ya, tanggal 15 Agustus saja fakturnya. Tidak usah dirubah ke tanggal Mei. Justru malah jadi reject kalau dirubah ke Mei. Ya. Jadi tanggalnya adalah tanggal ketika tanggal pembuatan penggantinya itu dibuat. Betul. Dan harus diuploadnya tanggal 15 bulan berikutnya si penggantinya. Kalau pengganti bebas. Bisa dibatasi. Tidak dibatasi. Jadi misalkan saya buat penggantinya tadi di bulan Agustus, kemudian saya uploadnya di bulan Desember gitu. Bisa ya. Hanya saja mungkin kelamaan. Iya, kelamaan sih. Langsung aja kalau misalkan langsung aja ya. Dan pengganti kan bisa dibuat berkali-kali juga ya. Bisa. Selama belum diperiksa seperti itu ya. Betul. Oke, menarik sekali ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Jadi di KPP Madya Bandung ini banyak wajib pajak yang punya cabangnya itu tersebarkan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kewajiban PPN-nya dipusatkan di satu tempat di pusatnya tersebut. Nah, kalau di peraturan yang lama kan para supplier bisa membuat faktur pajak ke pusatnya. Nah, kalau di aturan yang baru seperti apa?
Nah, di aturan PL03 ini ada perubahan sedikit ya. Jadi bagi kawan pajak yang terdaftar di kantor wajib pajak besar atau LTO, kantor wajib pajak khusus atau yang di Jakarta sana ya, BUMN. atau di KPP Madya, baik Bandung ataupun di yang lainnya, itu kan harus dipusatkan PP-nya. Ya. Nah, kalau dulu kan ketika mengirim barang ke KPP yang terdaftar di wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut, itu bebas aja kan menggunakan NPWP pusat kan. Ya. Nah, untuk sekarang ketika pengirimannya ditujukan ke alamat cabang, maka alamatnya harus menggunakan alamat cabang atau alamat yang tempatnya dipusatkan itu. Oke, tempat di mana barangnya dikirim. Dikirim. Misalkan nih, saya PTA. Terdaftar di Surabaya misalkan. Ya. Kemudian saya jual barang kena pajak ke WP yang ada di Madya Bandung. Betul. Tapi saya kirim barangnya ke cabang yang di Surabaya. Ya. Berarti saya bikin fakturnya alamatnya bukan alamat di Bandung ya, melainkan alamat yang di Surabaya Ya. seperti itu. Ketentuannya NPWP dan nama itu sama dengan NPWP nama yang dipusatkan, artinya sesuai dengan KPP Madya Bandung ya. NPWP-nya berarti NPWP-nya NPWP Madya 000 Bandung berarti ya. Oke. Namanya pun sama, yang membedakan hanya alamatnya Hanya saja. saja alamatnya harus dirubah ya. Betul, disesuaikan dengan alamat pengiriman, berarti di Surabaya berarti ya. Oke, jadi NPWP-nya tetap NPWP Bandung, Betul. namanya tetap nama yang dipusatkan di Bandung, tapi alamatnya alamat tempat di mana barang dikirim, misalkan tadi di Surabaya. Betul. Gitu. Kalau salah gimana kan? Misalkan udah terlanjur nih dibuatnya ke pusat. Kalau sampai salah dan mudah-mudahan belum ada pemeriksaan ya, Iya. itu bisa diganti. Bisa diganti. Faktur pajaknya bisa diganti. Caranya Bapak Ibu tinggal membuat faktur pajak pengganti, kemudian nanti simpan. Setelah simpan nanti kemudian ubah, klik ubah, NPWP-nya rubah dulu menjadi 00 semuanya. Agar nanti alamat bisa diubah. Iya. 00 dulu semuanya, kemudian ubah alamat sesuai dengan alamat pengiriman. Oke. Setelah itu ubah kembali NPWP menjadi NPWP Yang pusatnya. Betul. Jadi NPWP-nya harus di-nolin dulu. Oke, jadi tipsnya adalah NPWP-nya di-nolin dulu Betul. ya. Baru kemudian diedit alamatnya, terus dibalikin lagi. Balikin lagi ke pusat. Oke. Mungkin kalau kurang jelas bisa datang ke KPP terdekat ya. Bisa. Untuk minta tutorial bagaimana cara mengganti faktur pajak yang alamatnya udah terlanjur pakai alamat pusat, padahal harusnya menggunakan alamat cabangnya sesuai alamat pengiriman. Karena ada sanksi juga nih Pak. Apa tuh sanksinya? Sanksinya ya sama seperti yang tadi pasal 14 ayat 4 ya, karena faktur pajaknya dinilai tidak lengkap. Tidak lengkap karena alamatnya tidak benar seperti itu ya. Terus kalau nggak salah sekarang juga harus ada NIK ya bagi orang pribadi yang tidak punya NPWP. Ya, itu untuk penyandang orang pribadi dalam negeri yang tidak punya NPWP harus menggunakan NIK. Kalau tidak ada NIK-nya, tidak ada NPWP-nya, jadi di fakturnya NPWP 000 terus tidak diisi NIK, artinya faktur pajak itu tidak lengkap. Tidak seperti lengkap. itu ya. Dan sanksinya sama ya. Sama, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP. Ayat 4 mungkin. Oh, ayat 4. Ayat 4 Undang-Undang KUP, sanksinya 1%. 1% dari DPP. Oke. Itu saja mungkin ya. Kita udah ngobrolin panjang tentang faktur pajak, waktunya juga nggak banyak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode yang lain. Mungkin satu lagi Ada lagi? Pak Setia dari yang tanggal 15 itu, Ya. karena banyak yang nanya ya, Pak kalau tanggal 15-nya hari libur atau Sabtu Minggu gimana nih, mundur nggak gimana? uploadnya gitu ya. Iya. Nah, untuk aturan DPR 03 ini tidak diatur untuk pemunduran jadwal ketika hari libur atau Sabtu Minggu. Jadi Ya, walaupun tetap. hari libur atau tanggal merah, tetap faktur pajak itu harus diupload paling lambat tanggal 15. Betul. Ini berbeda dengan tanggal bayar atau Oke. tanggal lapor ya. Itu Betul. bisa mundur dari kerja berikutnya kalau gitu ya. Berarti mau nggak mau harus dibuat faktur baru di bulan Iya. setelah tanggal 15 ya? Betul, kalau setelah tanggal 15 bulan berikutnya berarti kan sudah masuk ke bulan berikutnya kan? Betul. Misalkan Bapak Ibu upload faktur pajak yang Mei di tanggal 16 Juni itu kan udah nggak bisa tuh. Ya. Artinya ya sudah dibuatnya masa Juni saja. Berarti bikin faktur di masa Juni. Masa Juni. Tapi jadwalnya terlambat ya. Terlambat. Sanksinya sama juga, 1% 1% kali dari DPP. DPP. Oke, jadi kesimpulannya para pengusaha kena pajak ini wajib membuat faktur pajak dan wajib diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak faktur pajak tersebut dibuat. Betul. Kalau terlambat, maka mau nggak mau harus dibuat faktur di bulan tersebut dan sanksinya 1% kali DPP. Betul. Oke, dan harus dibuat sesuai dengan alamat pengiriman. Betul ya? Ya, pengirimannya pembelinya ya. Pembelinya, terdaftar betul. di KPP wajib pajak besar khusus atau madya. BKM. BKM ya, singkatan besar, khusus atau madya. Ya, oke. Nanti next episode kita akan bahas hal-hal yang lain ya, kayaknya menarik. Kita punya PMK yang baru ya, ada PMK 71 yang tentang faktur pajak 05. Ya. Ada juga tentang yang baru lagi yang
banyak sekali ya PMK ada 14 PMK baru ya, yang sebenarnya sih nggak terlalu baru banget ya, hanya memperbarui di tarif seperti itu beberapa. Tapi ada juga yang benar-benar baru seperti yang 05 ini baru sejarah ya di tahun 2022 ini. Sebelumnya kode 05 tidak pernah dipakai. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya karena waktu kita juga nggak banyak. Closing kita. Terima kasih kawan pajak sudah nonton. Jangan lupa kalau misalkan pengen ada topik yang ingin dibahas, tulis di komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa follow juga Instagram kita di Pajak MDY Bandung ya. Ada di sini nih. Nanti ditulis sama editornya. Di Pajak MDY Bandung. Kalau ada pertanyaan boleh juga ditelepon di 022 4233 516 ekstensi 102. Itu langsung tersambung kami penyuluh pajak KPP Madya Bandung. Oke, ada juga di WhatsApp ya. Melalui WhatsApp nanti boleh ditulis di sini aja ya. Banyak ya. Karena ada dua soalnya. Ada dua nomor WA Center yang bisa teman-teman tanyakan di situ. Atau bisa juga datang langsung ke KPP Madya Bandung di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung di Gedung G lebih tepatnya. Nanti ketemu sama Kak Cecep dan teman-teman penyuluh yang lain. Oke. Itu saja mungkin episode kali ini. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Podcast Madya Bandung, referensi pajak bagi Anda dari kami.